berkumpul bersama, kita boleh bersenang-senang bersama. Kita mau bersuka cita. Kita satu keluarga besar GBI Tugu Raya. Kita penuh dengan damai. Kita boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau membawa sukacita kepada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Di rumah masing-masing boleh ya, kita tepuk tangan, kita goyang-goyang, kita mau memuji Tuhan di tempat masing-masing. Sama-sama kita katakan, sungguh indahnya. Indahnya, sungguh senangnya, sungguh damainya, hidup rukun bersama. Sungguh indahnya, sungguh senangnya, senangnya, sungguh damainya, hidup rukun bersama. Yesus ada di hatiku. Yesus ada di hatimu. Hatimu. Bersama kita bersatu membangun dunia baru. Mari bernyanyi bersama, puji dan sembahlah Dia, Raja segala raja. Sungguh indahnya, sungguh senangnya, sungguh damainya, hidup rukun bersama. Indahnya, senangnya, sungguh damainya, hidup rukun bersama. Katakan Yesus ada di hatiku. Yesus ada di hatiku. Bersama kita bersatu membangun dunia baru. Mari menyanyi bersama, puji dan sembahlah Dia, Raja segala raja. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika nanti ada Yesus ada di hatiku, tangannya tunjuk di layar ya, ke semua seluruh jemaat GBI Tugu, oke? Kita ulangi ya. Yesus ada di hatiku, Yesus ada di hatiku. Bersama kita bersatu membangun dunia baru. Mari bernyanyi bersama, puji dan sembahlah Dia, Raja segala raja. Raja segala raja, Raja segala raja. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Ada sukacita ya saudara-saudari kasih Tuhan. Buat Pari Broto, selamat pagi, shalom Pari. Baik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pagi hari ini, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita mau bawa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sejenak, pikiran kita sejenak untuk beberapa jam ke depan. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik waktu kita sepanjang lebih kurang di hari Minggu ini. Kita mau bawa rasa syukur kita dengan segala keberadaan kita. Karena Dia sungguh begitu baik. Dia mengasihi kita. Bapa yang penuh kasih, tak henti kami memuji kebesaran-Mu. Syukur kami naikkan senantiasa dalam setiap kesempatan nafas kehidupan kami, Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas titik kebaikan-Mu, Tuhan. Karena kami manusia lemah, yang kerap kali kami sering jatuh dalam kelemahan kami. Kadang dosa kami yang membuat jarak kami dengan Engkau, Tuhan. Engkau yang begitu mulia. Namun karena Engkau begitu mencintai kami, Engkau begitu yang mengasihi kami,
Engkau begitu dekat dengan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat belas kasihan-Mu senantiasa mengampuni dan mengasihi kami. Terlebih setiap jemaat Tubuh Raya yang pada pagi hari ini hadir dalam ibadah. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau membawa segenap hati kami dengan penuh rasa syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau sungguh mengetahui apa yang boleh kami rasakan. Kami tahu Tuhan, kami begitu sulit di hari-hari ke depan ini Tuhan. Namun Kamu tetap mau bawa syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami Tuhan, kami senantiasa mau angkat syukur kami ke hadapan Tuhan. Kami senantiasa mau hendak bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kebaikan-Mu, kami senantiasa mau bersyukur bagi-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita di sepanjang minggu ini. Ada dan kami mau bermasmur Tuhan bagi nama-Mu, bagi nama Tuhan, karena Engkau Tuhan yang maha tinggi. Sama-sama katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas bumi. Kami mau bawa syukur kami lebih tinggi Tuhan kehadirat-Mu. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Lihat tangan kami yang terangkat Tuhan. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Sekali lagi sama-sama katakan, dimuliakan atas bumi. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna hari lepas hari Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih. Kami bersyukur
Benar Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk hari lepas hari yang boleh kami lalui. Kami boleh berada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan. Ini semua karena kasih karuniamu dan penyertaan-Mu yang begitu sempurna di setiap nafas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya Tuhan, kami akan mengawali ibadah kami Tuhan. Kami senantiasa mau memuji-muji-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh ada untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa syukur kami Tuhan yang kami panjatkan kepadamu. Hanya melalui perantaraan putra-Mu yang terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Haleluya. Mari beri sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Amin. Kita mau terus memuji Tuhan. Ketika hati yang penuh syukur, ketika hati yang diberkati Tuhan, maka kita boleh menerima berkat dari Tuhan. Berkat sukacita. Karena sukacita dari Tuhan adalah berkat yang datang dari Tuhan. Sukacita surga. Sukacita yang Tuhan janjikan yang Dia berikan kepada setiap umatnya, yang sungguh bisa bersyukur. Mari kita memuji Tuhan. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Lambaikan tangan kepada Maria. Haleluya, Kau bersorak begitu, sukacita surga nyata. Mari saudaraku, kita angkat pujian ini. Kita mau terus bersukacita bagi Dia. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, dan hilang kekuatanmu. Haleluya, haleluya, Kau bersorak bagiku, sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata. Penuh. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Kita masih memuji Tuhan terus, amin. Mari kita tetap semangat. Kita mau puji Dia, kita mau besarkan nama Tuhan, karena nama Tuhan adalah nama yang menyelamatkan kita, amin. Dengan iman kita percaya, karena Dia salah satunya Tuhan yang kuat dan penuh kemuliaan. Bukan Tuhan yang satu-satunya, tapi hanya Dialah yang pertama dan utama dalam hidup kita, amin. Mari kita terus memuji Dia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan tetap selamanya. Katakan, oh, Engkaulah Raja atas dunia, hancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memberitahu, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan tutup dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Sekali lagi kita memuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memberitahu, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Yeay, mari kita beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Luar biasa jemaat GBI Tuburaya. Penuh semangat, penuh berkat sukacita dari Tuhan. Amin. Sejenak kita mau tenangkan hati kita. Kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kalau sebentar kita akan mendengarkan pengajaran dan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan, kalau Tuhan memang sungguh senantiasa menyertai setiap kesempatan hidup kita. Mari kembali kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapak yang penuh kasih, terima kasih untuk kesempatan dan lawatan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Layakkan hati dan pikiran kami Tuhan.
untuk kami boleh masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami mau membawa segenap syukur dan segenap isi hati kami ke hadirat-Mu Tuhan. Layakan dan pantaskan hati kami Tuhan, untuk kami boleh menghampiri hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Karena Tuhan, Kaulah sungguh pengharapan kami Tuhan. Biarlah Yesus, Kau senantiasa yang melindungi setiap kesempatan hidup kami. Kami memakai mulut dan bibir kami Tuhan, untuk senantiasa boleh memuji-Mu. Karena hanya kepadamu Tuhan, kami boleh bersandar dan berharap kepadamu. Mari kita naikkan pujian ini ke hadapan Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Tuhan, Kaulah pengharapan, percaya hanya kepada Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang benar Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepada Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang satu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari saudaraku, kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita sebagai doa. Kaulah benar Tuhan, Kaulah pengharapan kami, setiap yang beriman kepada dan percaya kepadamu Tuhan. Engkau Yesus Tuhan, pengharapan kami. Hanya kepadamu lah kami puji, penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Dengan tangan terangkat kami mengangkat hati kami Tuhan, dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sama-sama katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kami bawa hati kami Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Inilah segenap kerinduan kami Tuhan. Izinkan kami masuk di dalam Tuhan, untuk masuk ke dalam bait-Mu yang kudus. Kami mau membawa hati kami. Kami mau dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Sembah Dia, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji luit hatamu.
sembah dan puji tui datang, sembah dan puji tui datang. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami mau bawa hati kami lebih tinggi lagi Tuhan. Lihatlah tangan-tangan anakku yang terangkat Tuhan. Sembah dan puji, sembah dan puji tui datang. Sinayarala, 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 sinayarala. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah Dia. Kami bawa hati kami Tuhan dalam hadirat. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Mari Allah Roh Kudus, hadirlah bersama kami dan segenap jemaat kami GBI Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Mari Allah Roh Kudus hadir bersama kami. Kami undang kawaran Roh Kudus hadir Tuhan. Jamaah setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas ruang dan waktu. Kami mengundang saudara-saudaraku, buka hatimu. Biarlah Tuhan menghampirimu. Biarlah Roh Kudus menjamah setiap jemaatnya Tuhan. Terima Tuhan. Kami terima kuasa. Terima Tuhan. Oh ya, sembarang puji. Sembah Dia. Mari sembah Dia saudaraku. Dia hadir bersamamu saat ini. Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji Zohita. Sembah dan puji Nuhita. Sembah dan puji Nuhita. Mari saudaraku, angkat hatimu, sembah Dia. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji Nuhita. Mari buka hatimu saudaraku. Dia hadir saat ini bersamamu. Di tempat di mana engkau menyembah Dia saat ini. Mari Allah Roh Kudus hadir bersama kami. Sembah Dia. Oh, sembah dan puji. Sekali lagi katakan sembah dan puji. Kami bawa hati kami Tuhan. Sembah dan puji Nuhita-Mu. Sembah dan puji Nuhita-Mu. Mari sembah Dia. Sembah dan rasakan lawatannya. Kau begitu damai di hatimu. Adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja.
Yesus Tuhan adalah Raja. Ya, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk lawatan-Mu yang begitu indah. Kami percaya Tuhan, Kau telah lawat kami satu persatu dimanapun kami berada. Kami percaya akan iman kepada Putra-Mu, bahwa Roh-Mu tetap tidak terbatas ruang dan waktu untuk menghampiri kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu lembut Engkau menghampiri kami. Begitu damai kami rasakan di hati kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang berbeban berat Kau pulihkan saat ini di dalam nama Yesus. Yang sakit Engkau jamah, Engkau angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kau sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kelegaan. Yang terikat Kau lepaskan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, saat ini Roh Kudus melawat kami. Dengan iman kami percaya Tuhan, Kau hadir pada saat ini Tuhan. Dan kalau saat ini Tuhan, kami akan kembali menenangkan hati kami Tuhan. Kami mau lebih mengerti lagi Tuhan tentang Engkau. Melalui firman-Mu dan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Ogi Pramanta. Kami percaya Tuhan, Kau telah melawatnya terlebih dahulu. Biarlah Engkau berkati lebih lagi Tuhan, agar setiap apa yang disampaikannya Tuhan sungguh boleh memberkati kami yang mendengarkannya. Karena kami percaya Tuhan, apa yang telah Kau tabur dengan firman-Mu tidak akan sia-sia. Biarkanlah firman-Mu boleh tinggal di dalam sanubari kami, boleh menjadi rema dalam setiap kesempatan hidup kami Tuhan. Lebih dari itu Tuhan, boleh menjadi sumber kekuatan kami, untuk kami boleh melewati kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami ingin duduk diam, kami mau buka hati kami mau pasang telinga kami Tuhan, untuk menerima berkat-Mu, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita beri sorak-sorai buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Haleluya. Bagaimana? Ada sukacita? Amin. Kita semua tentu bersukacita. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, pada kesempatan siang hari ini kita boleh kembali sama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah online kita, ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita mau membaca di dalam Kitab Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sana, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mengapa saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan? Karena kita perlu Tuhan di dalam hidup kita. Jadi di dalam renungan firman Tuhan pada saat ini, saudara-saudara, saya beri tema
mengapa kita perlu Tuhan. Ya. Dan saudara-saudara, mengapa kita perlu Tuhan? Karena saudara-saudara, memang hidup ini adalah anugerah Tuhan. Tetapi selain anugerah Tuhan juga, saudaraku, kita harus tahu bahwa hidup ini adalah pergumulan. Jadi kenapa kita perlu Tuhan? Karena hidup kita ada di dalam pergumulan. Sebagaimana di dalam Ayub pasal 7, saudara-saudara, kita lihat di sana Ayub pasal 7 ayat yang ke-1, firman Tuhan berkata, "Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang lupa?" Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, berarti hidup ini memang sudah tidak luput dari pergumulan. Tantangan kehidupan yang terus ada di hadapan kita senantiasa menjadikan kita, saudara-saudara, bisa menjadi orang-orang yang takut dan gentar. Menjadi orang yang cepat putus asa karena melihat keadaan di sekeliling kita. Sakit penyakit, berbagai masalah persoalan keuangan mungkin, masalah keluarga rumah tangga, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Ini merupakan satu pergumulan yang tidak bisa, saudara-saudara, kita akan menjadi orang yang menang tanpa kita memiliki kekuatan yang baru. Nah, olehnya kita bersyukur ketika kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita mendapatkan kekuatan baru. Dikatakan dalam Yesaya tadi, saudara-saudara, pasal 40 ayat yang ke-31, dikatakan, mereka seperti raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, ini saudaraku yang dikasih Tuhan, kita butuh kekuatan. Dan kekuatan itu kita perlukan di tengah-tengah persoalan yang ada. Olehnya pada kesempatan ini mari kita menyadari bahwa memang hidup ini adalah pergumulan. Ya, saudara-saudara, jadi kita perlu Tuhan. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, saudara-saudara, kita harus sadar bahwa siapakah kita sebenarnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa kita, saudara-saudara, perlu akan Tuhan? Karena kita ini menyadari siapa kita. Di dalam Mazmur pasal 103 dikatakan di sana ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-16. Sebab dia sendiri tahu siapa kita. Dia ingat bahwa kita ini dari debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Kasih Tuhan, kita harus menyadari siapakah kita. Dikatakan di dalam Mazmur tadi pasal 103, bahwa Tuhan tahu siapakah kita. Kita ini, saudara-saudara, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Dan ia akan berbunga, dan apabila angin nanti melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya pun tidak mengenalnya lagi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, berarti hidup ini merupakan hidup yang mentara. Dan itu perlunya kita dekat dengan Tuhan. Kita perlu, saudara-saudara, Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Sebab hidup ini hanya sementara. Dikatakan kita ini seperti bunga di padang, seperti rumput, saudara-saudara, dan seperti bunga di padang. Nah, kita tidak bisa berbuat apa-apa di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara. Itulah sebabnya sekali lagi, kita butuh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi kita ini perlu Tuhan, saudara-saudara. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Oh, saudara-saudara, gak ada yang perlu kita andalkan, ya. Mungkin kita adalah orang yang kaya, kita menjadi andalan kepada orang-orang lain, mungkin kepada orang tua kita, kepada mertua kita, kepada siapapun, saudara-saudara, ya. Oh, saudara-saudara, kita ini tidak bisa akan menjadi andalan yang terus-menerus, ya. Kita tidak bisa, saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup kita akan selamanya menjadi kehidupan yang baik, kehidupan yang kehidupan yang terus memiliki
kelimpahan, oh tidak. Sekali waktu saudara-saudara kehidupan kita akan berbalik arah. Dan nah di situ perlunya saudara-saudara kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama menyadari siapakah kita. Kalau kita sadar bahwa kita ini seperti rumput, bahkan seperti bunga di padang, ya, maka saudaraku, kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kita perlu Tuhan. Kemudian saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa kita perlu Tuhan? Karena semua manusia telah berdosa. Semua kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Kalau saudara baca di dalam Roma pasal 3 ayat 23, di sana dikatakan apa? Roma pasal 3 ayat 23. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudara-saudara tahu ya bahwa kita ini telah berbuat dosa dan telah kehilangan akan kemuliaan Allah. Dikatakan di bagian lain, saudara-saudara, Roma pasal 6 kalau saudara lihat di sana. Ayat yang ke-23. Roma pasal 6 ayat yang ke-23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kita ini ada di dalam dosa, ya. Dan dosa yang kita miliki akan mendapatkan upah dari dosa kita. Apa upahnya? Maut, saudara-saudara. Artinya kita tidak memiliki kehidupan yang kekal. Hidup di dunia udah susah, tapi nanti hidup lagi, saudara-saudara, di alam yang lain kita juga susah, saudara-saudara. Sebab apa? Sebab kita ada di dalam dosa. Ya, kita tidak memiliki kehidupan yang kekal, tidak memiliki keselamatan yang kekal. Dan oleh kita bersyukur karena karunia Allah yang besar atas kita, kita boleh memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus menyadari kenapa kita perlu Tuhan. Karena semua manusia, semua kita telah berdosa. Kemudian saudara-saudara tidak ada jalan lain. Ya, kenapa kita perlu Tuhan? Karena memang Dia itulah juru selamat kita. Kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 14, di sana dikatakan saudara-saudara. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika kiraku ada di dalam jalan yang tidak benar, ketika kita sudah menuju kepada kebinasaan, saudara-saudara, tapi Tuhan mengatakan kepada kita bahwa aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oh, itu perlunya kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Itulah saudara-saudara kehidupan yang sungguh-sungguh harus kita pelajari. Bahwa siapapun kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Sebabnya saudara-saudara kita perlu Tuhan karena apa? Kita menanti-nantikan pertolongannya. Ketika kita mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan, maka semuanya itu karena kita terus dan terus menanti-nantikan Tuhan. Dengan menantikan Tuhan, saudara-saudara, kita menjadi orang-orang yang diajar, ya. Untuk apa? Untuk kita belajar sabar dan jadi nantikan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Namun dikatakan menanti-nantikan Tuhan mengandung arti dalam hidup kita, saudara-saudara. Bahwa untuk kita bisa menantikan Tuhan, berarti kita harus belajar sabar menunggu waktunya Tuhan.
Banyak orang Kristen saat-saat ini enggak sabaran, saudara-saudara. Banyak orang Kristen saat-saat ini ambil jalan pintas untuk mendapatkan jalan keluar, ya. Dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Akhirnya mereka menderita, saudara-saudara. Karena apa? Karena tidak sabar. Bersyukur saudara-saudara kalau kita menjadi orang-orang yang sabar di dalam hidup ini, ya. Siapapun kita harus belajar sabar. Nantikan pertolongan Tuhan. Sebab waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan hari ini, mari kita mau sekalian menjadi orang yang sungguh-sungguh bisa menahan diri, bisa sabar dalam hidup kita. Makanya nggak heran saudara-saudara banyak kata-kata sabar ini didambakan oleh setiap orang. Sampai nama-nama orang juga pakai kata-kata sabar. Ada sabar Rudit, ada sabar Roka, ada sabar Sabaran, ada Om Sabara dan lain sebagainya, saudara-saudaraku. Ya, dan ini karena apa, saudara-saudara? Iya, karena memang hidup ini harus diwarnai dengan kesabaran. Amin. Kita harus sabar. Jangan gampang marah, saudara-saudara. Jangan sedikit-dikit kita ngambek. Jangan sedikit-dikit, saudara-saudara, hidup kita lalu merasa tersinggung dan akhirnya kita tidak lagi mau berbakti. Saat ini saudara-saudara enggak ke gereja karena ada pandemi COVID-19, ya saudara-saudara. Kita cukup bisa ibadah online seperti saat ini, saudara-saudara. Kita berterima kasih masih bisa punya kesempatan, saudara-saudara. Kita bisa sambil duduk-duduk mendengar firman Tuhan, bergabung sambil memuji memuliakan nama Tuhan. Mungkin saudara belum sempat mandi, juga saudara masih bisa, saudara-saudara, ya bergabung untuk memuji Tuhan seperti saat ini. Saya melihat saudara-saudara semuanya sih udah pada mandi, saya percaya. Namun ada orang yang belum, saudara-saudara, masih belum siap, sehingga buru-buru aja dia datang, kadang-kadang masih ngemil, saudara-saudara tuh saya lihat di kolong meja ada makanan tuh, saudara-saudara. Puji Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita butuh sabar, ya. Orang yang sabar itu adalah orang yang dapat mengendalikan diri. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi dengan menantikan Tuhan juga kita harus diajar supaya kita bisa apa? Kita bisa sabar menunggu Tuhan. Kalau sekarang kita berdoa belum mendapatkan jawaban Tuhan, ya nggak apa-apa, saudara-saudara. Kita tunggu besok, nanti Tuhan pasti tolong kita. Ya, tapi kalaupun Tuhan masih belum tolong kita, ya sabar, minggu depan nanti Tuhan pasti tolong kita. Amin. Tuhan pasti memberkati kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Di sini kata-kata menantikan, saudara-saudara, berarti mengajak kita untuk senantiasa kita sabar di dalam segala hal. Kemudian dengan kata menantikan juga berarti saudara-saudara kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita, saudara-saudara, ya. Jadi sungguh luar biasa, saudara-saudara. Kata-kata menanti ini, saudara-saudara, kadang-kadang sangat enggak disukai oleh orang, ya saudara-saudara. Kalau kita menanti teman kita untuk kita pergi jalan-jalan sama berekreasi misalnya, tapi teman yang kita janjikan belum datang-datang untuk menjemput kita, kadang-kadang kita kan nggak sabaran, kita kan kecewa dan lain sebagainya, saudara-saudara. Memang kata-kata menanti ini, saudara-saudara, sungguh ya merupakan kata-kata yang membosankan. Tetapi bersyukur kalau kita memiliki hati yang sabar di dalam segala hal. Dalam hal kita memohonkan pertolongan Tuhan, kita juga harus senantiasa sabar, ya. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Jadi kata-kata menanti juga berarti bisa dikategorikan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dan Tuhan pasti menolong kita. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mau menjadi orang-orang yang demikian. Kalau kita menjadi orang yang sungguh, saudara-saudara, perlu Tuhan di dalam hidup kita, maka yang pertama tadi, saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa memang hidup ini adalah pergumulan, ya saudara-saudara. Yang kedua tadi, kita harus sadar siapakah kita, ya saudara-saudara. Kita ini seperti rumput, seperti bunga di padang, ya saudara-saudara. Kemudian yang ketiga tadi, saudara-saudara,
Semua manusia berdosa, kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Untuk menyelamatkan diri kita jelas kita tidak mampu, saudara-saudara. Ya, kalau saudara melihat ada orang maaf kata kecebur di sumur, mesti ada pihak lain, saudara-saudara, yang bisa menolong orang itu. Dari sananya kecil banget. Tadi enggak. Ya, ada orang yang saudara-saudara, kita tidak bisa menyelamatkan kita, menolong diri kita sendiri. Selain ada pihak lain yang menolong kita. Siapa yang menolong kita? Ialah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, jadi saudara-saudara kita bersyukur ya. Kemudian juga yang keempat, kita juga mengakui saudara-saudara bahwa Dia Tuhan kita adalah juru selamat kita. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa selain lewat dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, untuk ini selain kita menanti-nantikan Tuhan, berarti orang-orang yang demikian adalah orang yang dekat juga dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, saudara-saudara, orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang memiliki kekuatan yang baru. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku, haleluya, haleluya. Ada yang bersuara ini, ada yang ngomong, ya. Ya puji Tuhan. Biar saya yang khotbah aja ya, sudah dengar. Ya puji Tuhan. Nah, kita harus dekat dengan Tuhan. Karena orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan juga memiliki kekuatan yang baru. Coba kita buka di dalam Mazmur pasal 62 sebagai ayat yang terakhir. Mazmur pasal 62 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Dikatakan bagaimana di sana, sudah Mazmur Mazmur pasal 62. Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya Dialah, saudara-saudara, gunung batuku dan keselamatanku. Ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, pertolongan kita adalah ketika kita dekat dengan Tuhan. Karena Dialah gunung batu kita, keselamatan kita. Dan dekat dengan Tuhan, saudara-saudara, kita tidak akan goyah. Artinya apa? Artinya kita memiliki kekuatan yang baru. Hari ini putuskan hidup kita, saudara. Putuskan hidup saudara-saudara supaya apa? Supaya kita tetap ya menjadi orang-orang yang perlu akan Tuhan. Ya, kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Sesuai tema kita pada saat ini, mengapa kita perlu Tuhan? Karena kita menyadari bahwa memang hidup ini penuh dengan berbagai persoalan. Kita percaya bahwa Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati saudara dan saya. Dan kita sekalian menjadi orang-orang yang beruntung di dalam hidup ini. Karena kita adalah orang-orang yang terus dan terus butuh Tuhan di dalam hidup kita. Amin firman Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama tundukkan kepala. Kita mau mengangkat satu pujian dan nanti kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar bersama. Haleluya. Haleluya, terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami perlu Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak. Seperti rusa rindu sungai, kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Inilah doa kami. Kami perlu Engkau. Haleluya, haleluya. Susah rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu
menyembah. Engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, Yesus, berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Yesus. Saudara-saudara, kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Dan nanti saya minta kesediaan Bapak Pendeta Ari Broto pimpin di dalam doa firman Tuhan yang kita dengar. Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku, dan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Ari Broto untuk berdoa. Amin. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Terima kasih Bapak atas firman yang telah kami dengar, yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Augie Pramanta. Kami percaya firman-Mu ini menguatkan kami dan meneguhkan dalam setiap kami, di dalam hati dan pikiran kami, boleh menuntun setiap langkah kami untuk berjalan di dalam kebenaran Allah. Engkau memberkati Bapak Pendeta Augie dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, keluarganya, rumah tangganya. Engkau memberkati. Dan semua yang terlibat dalam pelayanan online ini, yaitu keluarga dari Bapak Pendeta Augie, Engkau memberkati semua. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati setiap kami yang sudah bergabung di dalam ibadah online pada saat ini. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk firman-Mu yang telah disampaikan dan kami sangat bersyukur dan berterima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Pak Ari Broto. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, puji Tuhan pada kesempatan ini kita sudah boleh bersama-sama memuji Tuhan, dan kita juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya ketika hati kita rindu, kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan di dalam hidup kita, saudara-saudara. Maka Tuhan senantiasa memberkati kita dan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita bisa, saudara-saudara, mengatasi setiap persoalan, karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sedikit pemberitahuan dari saya pribadi, saudara-saudara, bahwasanya ibadah kita online masih tetap berjalan seperti saat ini kita adakan, saudara-saudara. Dan saya merindukan supaya kita semua dapat mengikuti ibadah online dengan tidak ada halangan apapun juga, ya.